Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang semoga diridhoi Gusti Allah Agung, ada Bunda Dewi yang ternyata pandai bahasa Cina, ada Pak Bima, Panglima kita, ada Bunda satunya tulisannya Cina atau Yumi. Jepang dan Yumi. Yu gitu ya. Ada Prof Absumsi. Nah, ini ada tulisan Jepang lagi, ada Kang Korban Kikulum dan ada Kang Mas Jepri Benyamin. Semoga semuanya selalu dirahmati Gusti Allah Agung, dan semoga pertemuan kita malam ini Amin. menjadi sesuatu yang menarik untuk kita kaji bareng. Tadi sudah dijelaskan dengan bagus oleh Prof Asumsi bahwa ketika di alam barzah itu kan dimensinya yang berubah. Tapi tempatnya di bumi saja kan gitu. Jadi dimensinya berubah, cuman tempatnya ya tetap aja di bumi gitu. Jadi dimensi itu memang bisa berubah. Gini, aku pernah diskusi sama teman, dia melakukan sebuah ritual topo pendem. Topo pendem. Topo itu bertapa, pendem itu dipendam di dalam tanah. Ini ada Kang Mas Jepri, jadi harus ditranslate ya. Setelah diskusi itu aku tanya, jadi selama kamu dipendem itu kamu nggak pingin pipis dan segala macamnya gitu. Ternyata jawaban dia di luar dugaan. Dia bilang kalau kita sudah masuk dalam suasana sana, suasana di sana itu, keinginan itu ndak ada, dia bilang. Nggak ada keinginan pipis dan segala macamnya, ndak ada. Kalau sudah masuk dalam suasana topo pendem itu. Terus aku terdiam juga. Oh begitu ya. Berarti ada peralihan dimensi dan tempatnya masih tetap aja di bumi. Gitu loh. Nah, Bang sekarang Pro itu sering masuk dimensi lain, Gus. Bang Pro, kapan main kuda lumping tuh masuk dimensi 7. boleh, Main boleh, jalanan. boleh, boleh. Oke, aku berkali-kali jelaskan bahwa Kanjeng Nabi itu mengatakan surga itu ada juga di bumi. Makanya keluarlah sebuah hadis baiti jannati. Dan kalau kita buka di surat 3 ya, itu juga neraka juga ada di bumi. Kan dikatakan bahwa kalian telah disatukan oleh tali Allah. Saat itu kalian sudah di tepi jurang neraka. Berarti nerakanya ada di bumi. Ya. Jadi di bumi itu ada neraka, di bumi itu ada surga. Ya. Bisa nggak kita memahami ini? Tempatnya ya di bumi, cuman dimensinya dimensi surga, dimensi neraka. Seperti aku nih ya, rumah ya alhamdulillah lah, tetap alhamdulillah. Kan bagaimanapun juga aku nggak tidur di lapangan ya. Tidur di rumah ngontrak, meskipun kontrakannya ini sedikit sempit ya, dan insya Allah nanti sebentar lagi kalau ada kiriman dari langit bisa bikin rumah gitu. Tapi ini kan baiti jannati, surgaku, aku bahagia, ada anak istriku bahagia, kami bercanda tawa di sini. Bayangkan yang rumahnya 1 miliar, katakanlah rumahnya 1 miliar, tapi dia sudah masuk TO KPK, itu neraka itu. Meskipun rumahnya 1 miliar dan itu rumah dia sendiri. Di sini aku rumah ngontrak sempit, semua buku-buku nggak tertata karena ruangannya nggak ada. Tapi ini surga bagiku. Kalau sudah begitu artinya apa? Kita berbicara dimensi, tetapi surganya ya tetap di bumi. Nerakanya orang yang rumahnya 1 miliar itu, yang sudah masuk TO-nya KPK itu juga di bumi. Gitu. Nah, setelah itu aku mundur kembali. Bisa nggak kita memahami bahwa Kanjeng Nabi Adam itu diciptakan ya di bumi, bukan di surga. Kalaupun surga, itu suasananya, dimensi surga. Karena apa? Orang belum melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah. Maka suasananya surga, dimensinya surga. Tapi ya tetap aja di bumi. Makanya ketika diturunkan itu tidak pakai najal kan, pakai ihbitu. Cuman kan yang goblok-goblok itu kalau dikasih tahu sulitnya minta ampun gitu loh. Dia kira dari surga yang surga nanti kita akan tempati itu terus
ditendang atau dicampakkan kemana gitu di bumi. Padahal ya enggak, semua itu ya di bumi. Ya, terkait dengan penjelasannya surat 7 di surat 10. Surat 7 ayat 10 itu dijelaskan bahwa sumber penghidupan kita itu ya di bumi, maka nggak ada orang hidup di luar bumi. Nanti di surat 7, tetap surat 7 ayat yang ke-25, di sanalah kamu dihidupkan, di sanalah kamu dimatikan, dan di sanalah kamu dibangkitkan. Kiamat, bukan saat. Itu goblok semua itu. Depak juga menerjemahkan saat, kiamat. Kiamat. Beda kiamat sama saat itu. Saat itu hancurnya habitat kehidupan. Setelah itu kita mati baru kiamat gitu loh. Depak itu kadang-kadang ngake ngawur ya menerjemahkan. Jadi jelas, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, di sana kamu dibangkitkan. Ya. Jadi penciptaan Kanjeng Nabi Adam itu ya di bumi ini, cuman dimensinya surga seperti yang Prof jelaskan tadi. Dimensinya surga karena kita belum melakukan dosa. Begitu ya. Nah, terus aku mundur ke belakang, sekarang aku maju ke depan. Kok masih percaya ada orang hidup di atas langit katanya? Nggak tahu itu dari mana informasinya, karena Al-Quran tidak mengatakan begitu. Dan nanti akhir kehidupan, jalan kiamat mau turun lagi gitu. Dan untuk membela apologetiknya supaya tidak tabrakan dengan kataman Nabi, dia bilang dia turun bukan sebagai Nabi. Iya lu geblek, tapi kan dia tetap aja Nabi toh. Berarti bagaimana mempertahankan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad kataman Nabi kalau masih ada Nabi turun lagi? Kan biasanya apologetik yang mereka bangun, iya tapi dia bukan Nabi. Sorry, nggak begitu. Dia tidak bawa syariat. Iya, tapi dia Nabi ya. Gak mungkin dia Nabi. Terus, apakah ada tugas-tugas yang belum diselesaikan Kanjeng Nabi Muhammad sehingga dia harus turun lagi? Ya. Dan itu tetap aja bertahan hidup di atas langit. Nggak ada orang hidup di langit. Ya, sumber kehidupan itu adanya di bumi ini, gitu. Ya, jadi penjelasan-penjelasan ini itu sulit kita masukkan sebagai sebuah pencerahan kepada mereka yang sudah termasuki yang namanya dogma. Nggak ada, ya. Lalu di mana penyelamatan Kanjeng Nabi Isa itu? Al-Quran menjelaskan di surat 23 ayat yang ke-50. Ya. Di suasana yang dataran tinggi, yang banyak air-air, yang penjelasannya seperti penjelasan ketika menjelaskan surga. Artinya apa? Di tempat, di habitat kehidupan yang indah itulah Kanjeng Nabi Isa diselamatkan hingga menutup ayatnya. Bukan di langit sana nanti turun lagi gitu loh. Cuman kan sulit menjelaskan ini untuk mereka yang sudah tercekoki. Untuk semuanya saudaraku yang di sini bisa lihat di channel YouTube Subandite Sukoco. Kanjeng Nabi Isa tidak akan turun lagi, itu ada 11 episode. Itu nanti ujung-ujungnya politik. Karena akan berbicara imamah, berbicara kekuatan di sana. Ya, ujung-ujungnya politik itu. Oke, itu dulu sebagai introduction. Monggo dilanjut. Matur nuwun. Karena setahu saya gini juga ya, saya belum pernah dengar Nabi itu predikat yang dipensiunkan kayak gitu. Walaupun meninggal ya predikat itu tetap melekat gitu. Dia tetap sebagai Nabi gitu. Pensiun itu cuma 70. Iya, karena Nabi itu kan bukan pegawai negeri, bukan pegawai swasta ya, jadi nggak ada pensiunnya, predikatnya itu. Yang selesai itu pelaksanaan tugasnya, tapi predikat nabinya tetap melekat. Gitu. Enek taspen barang iku nang ngono, taspen. Kemarin itu pagi-pagi, Bro. Masih pagi-pagi banget tuh. Aku ditanya sama Bu Dewi tentang Nabi Isa. Emang. Ditanya Bu Dewi ya. Nabi Isa. Sudah saya jelaskan persis seperti Gus Beti tadi itu menjelaskannya. Tanya Bu Dewi, masih bingung Bu Dewi. Aku masih ragu-ragu katanya. Enggak sekarang. Malah kata Bang Prof yang turun dari surga itu enggak cuma Nabi Adam jadi. Fir'aun juga turun dari surga ngono ngomong. Ya. Lah Bu Dewi loh tak ceritani, Bro. Tiga Bang Alfat. 3.
Pertanyaannya itu Jadi- persis seperti yang dijelaskan Bu Siti. Aku menjelaskannya ya dengan bawahnya ayat nggak atau dicatat apa enggak ayatnya. Begitu tak tanya, Komplit, Pak. begitu saya tanya Bu Dewi gimana? Masih bingung. Iya Pak, aku masih Waduh, sinyalku masalah ini. Halo, halo. Halo, halo. temurun, Diyakini iya. turun temurun. Sesuatu yang sudah diyakini dari kecil, terus begitu sekarang Tahu-tahu ada pemahaman baru yang berkesan mendobrak pemahaman yang turun temurun itu. terus ada ayatnya pula, banyak pula coba. Al-Baqarah ayat 4 itu. Kalau memang sudah mutazilah, artikan. Al-Baqarah ayat 4. Kalau memang sudah mutazilah. Aku urung begitu menelaah itu yang 204 sama ayat 4 itu. Ayat 4 Nantilah. sama 64. 6. Ya, nanti. Jadi PR aja, jadi PR. Nah, emang Mutazilah tuh harus serba celeng dadakan ya enggak lah harus itu. Mutazilah kan mikir itu perlu waktu, iso sebulan, iso setahun mikirnya kan. Aku mikir kok enggak jauh. Gimana caranya? Pokoknya gimana caranya nanti saya kasih jawaban dengan pemahaman yang tidak dongeng kayak gitu. Yang rasional. Kalau Islam itu kan rasional kayak Gus ya. Jadi buang jauh-jauh pemahaman Islam itu irasional. Kalau Islam irasional ya bablas Gus. Sebenarnya kalau kita mau mengikuti tekstual ayat udah jelas di situ sebenarnya. Udah jelas. Cuman kan mungkin para penafsir ini mungkin memaknai lain ya kan. Tapi kalau kita mengarut kepada ayat ya jelas di situ di mana kamu dilahirkan, dibangkitkan, dimatikan dan dibangkitkan jelas kan. Di mana kita lahir berarti kan di bumi. Terus ada ayat lain lagi akan dibentuk bumi yang baru. Ada langit. Artinya kalau kita berpikir rasional memang secara tekstual ya dunia ini di bumi ini. Itu keyakinan kayak gitu kenapa sulit? Karena diawali dengan keyakinan manusia itu dari tulang rusuk gitu kan diciptakannya kayak soft control kayak gitu. Kalau Jadi saya sulit. bukan begitu bang. Kalau saya bukan begitu bang Prof. Kalau saya itu kenapa begitu pemaknannya? Karena selalu mengarah kepada hal yang gaib gitu. Aku rugi kalau dirubah pemahaman itu. Harus nyetak meneh, terus bakar nyetak meneh itu nah tak pikir-pikir. Cuman yang masih terjadi perbedaan di sini mengenai tekstual di dalam konteks kisah Nabi Adam. Kalau itu kan gimana udah kira. Maksudnya Iya. gimana tekstual di dalam konteks gimana? Masih ada juga yang beranggapan bahwa Adam berdosa di situ dalam konteks tekstualnya kan Adam berdosa ya. Kayak gitu lantas diusir atau disuruh keluar dari surga. Apakah itu bentuk surga yang ada di bumi ataukah surga yang mana sesuai dengan pemahamannya. Tetapi poin garis besarnya di situ masih ada yang masih beranggapan bahwa di situ Adam berdosa gitu. Oh, atau Nabi Adam, Kalau gini, kalau yang memahami Adam itu sebagai nabi, terus nabi itu punya punya privilege di maksum gitu kan. Berarti kata-kata Adam berdosa itu gugur. Kecuali yang memahami Adam itu bukan nabi, nah itu bisa mungkin disebut Adam berdosa. Kayak gitu. Tergantung dilarikan pemahaman. Adam tuh dipahami sebagai nabi enggak? Kalau sebagai nabi ya tidak ada istilah nabi berdosa kayak gitu. Kalau salah ya, kalau bersalah iya, tapi kalau berdosa enggak. Artinya salah dan berdosa pun itu masih ada perbedaan di situ ya kan. Beda. Terus mengenai konteks mengenai Isra Mi'raj masih ada perbedaan. Jadi kalau penilaian saya masih konteks 25% Mu'tazilahnya di sini gitu. Kan privilege di masum itu maksudnya
tidak menafikan Nabi sebagai manusia Ya. bisa salah, Saya tapi ingat akan mentolerir setiap nabi itu dari beban dosa gitu. Itu dimaksum kayak gitu. maksum itu bukan berarti bebas dosa. Ini juga Langsung mendapat suatu peringatan ya. maksum itu Gimana Gus? Gimana Gus? Coba Gus, gimana Gus? gini. Kopinya disiapkan dulu biar tak jelaskan. Kita berbuat kesalahan tetapi langsung ditegur. Maksum itu artinya anti kritik. Jadi Nabi itu anti kritik, dia maksum, bukan tidak bisa salah. Orang memahaminya maksum itu Nabi itu tidak bisa salah, Nabi itu bersih. Sopo ngomong, karena kodratnya dia manusia, dia bisa salah. Nabi Muhammad aja berapa kali salah tentang madu disalahkan, tentang bermuka masam itu kanjeng Nabi salah, ya. Tentang ini harus dibunuh atau kan ada tawanan perang. Terus kanjeng Nabi, sahabat Umar, sahabat Abu Bakar diskusi, ini anaknya tawanan perang gimana? Sahabat Umar beda pendapatnya, ya, bunuh. Sahabat Abu Bakar sama sahabat kanjeng Nabi dilepaskan, diampuni. Ternyata turun ayat bunuh. Jadi kanjeng Nabi itu ya bisa salah karena dia manusia. Kalau dia tidak bisa salah, itu keluar dari kodrat kemanusiaannya. Itulah sebabnya kenapa Nabi itu manusia ya, karena dia akan menjadi prototipe manusia. Jadi apa yang dilakukan Nabi pasti bisa dilakukan kita sebagai umatnya. Kalau nabinya malaikat nanti bahaya, ada sesuatu yang malaikat bisa lakukan, kita tidak bisa lakukan gitu. Ya, kan banyak itu di Al-Qur'an ayatnya itu. Kalau kenapa Nabi kok manusia kok bukan malaikat gitu kan. Orang-orang kafir kan selalu menyangka seperti itu begitu. Ya. Nah, sekarang ya, apa itu maksum? Maksum itu anti kritik. Jadi ketika kanjeng Nabi salah, itu siapapun tidak boleh mengkritik. Karena nanti otoritas untuk membenarkan beliau itu langsung dari Gusti Allah Agung, gitu loh. Ya. Jadi sekali lagi, maksum itu artinya anti kritik, bukan tidak bisa salah. Nabi itu bisa salah, dan ketika Nabi salah, kita tidak boleh mengkritik, maka disebut anti kritik. Nanti siapa yang meluruskan? Gusti Allah Agung. Itu. Ya kan saya bilang gitu tadi, kalau terkait salah sebagai manusia, Nabi itu ya kita tidak bisa ingkari bahwa Nabi juga bisa salah. Tapi kalau terkait dosa gitu kan, tidak ada perhitungan dosa untuk para nabi kayak gitu. Masa Nabi nggak punya dosa? Ya punya lah. Menurut Gus Betik bedanya salah dan dosa apa Gus? Salah itu buahnya dosa. Salah itu kan perbuatan. Nabi nggak pernah salah, nggak pernah bingung. Kan, cuman jadi setiap salah tuh implikasinya dosa gitu ya Gus ya? ya iyalah, apa ada dosa di lahir tanpa kesalahan? Kalau gini Gus, kalau pakai sendal di kepala itu dosa apa salah Gus? Bagaimana? Pakai sendal di atas kepala, Ya. sendal dipakai di atas kepala itu dosa apa salah Gus? Nah sekarang masalahnya dosa itu korelasinya dengan siapa? Hubungan korelasinya Kalau dengan saya siapa? gini Gus, Nih, Kalau saudara salah, sekalian. ya. Korelasinya Kalau dengan salah siapa? belum tentu Dosa dosa. itu pasti berkorelasi antara hamba Dengan dan syariat. penciptanya. Iya betul. Nah, kalau urusan sandal di atas kepala itu punya korelasi dengan hamba dengan penciptanya enggak? Paham? Yang Ya kan maksud gini paham? Gus, apa ya? Paham. Nah, gitu. Kan gitu tadi Gus Betik kalau kan kita bilang baca ya, kenapa manusia kalau di Bible Perjanjian Lama itu manusia terpisah dengan Allah? Karena apa? Karena melakukan kesalahan, yaitu melanggar titah-titah dari Gusti Allah Agung itu. Gitu. Nah, sekarang kita kembali ke Nabi Adam. Itu Nabi Adam kalau diposisikan sebagai nabi,
itu punya implikasi yang lain ketika dia diposisikan sebagai Adam personal, gitu loh. Maka kalau Adam diposisikan sebagai nabi, maka pasangannya di surat 2 ayat 30 30-an 31 32 atau berapa. Itu bukan Adam dan Hawa kalau diposisikan sebagai nabi. Tapi Adam dan umatnya. Jadi Adam dan umatnya diperintahkan untuk membangun surga di bumi. Bukan Adam dan Hawa. Kecuali kita posisikan Adam itu sebagai personal, maka pasangannya ya Hawa istrinya. Begitu. Oke, saya di sini masya Allah mendengarkan ilmunya luar biasa. Mungkin kalau saya ikut narasi bisa ya, teman-teman Gus. Iya. Jadi mengenai tentang konsep maksum itu sebenarnya bersumber dari Al-Quran, di mana Allah ngendikan Allahu ya'simuka minan nas, bahwa para nabi ini memiliki konsep maksum, dan itu diutarakan panjang lebar di banyak literasi, termasuk dalam kitab Jauharut Tauhid mengatakan Enggak di surat Al-Quran yang tadi Mas. Surat apa Mas? Saya lihat. Mas, di Al-Quran tadi surat apa? Allahu ya'simuka minan nas. Bentar ya, saya coba lihat itu ayat berapa. Saya hafal cuman saya lupa surat berapa itu. Iya, biar kita sama-sama bisa lihat kan. Awas Pak Bima, membaca tongkat tentang maksum itu. Lah, Persiapan tidur. tapi Gus berarti masih meyakini kan Nabi Sulaiman itu mabur. Yora lah. Oh ya berarti sebentar jila. Lah wong saya tak bilangin Gus Petik itu gurunya Mutajila ya apa sih? Rektornya Pak Bima mau diceritani ada tongkat bisa jadi ular-ular. Pak Bima senyum-senyum. Pagi ini tak Gus. Itu di Gimana Bunda? itu di Al-Maidah ayat 67. Pagi hari ini. Iya. 567 ini Mas. Al-Maidah 67. Al-Maidah 67. 67. Al-Maidah berapa Bang? 67. Oke, coba silakan Mas dijelaskan. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, saya membaca ayat itu dijadikan standar konsep ismah atau maksum di beberapa literasi kitab. Nah, di dalam kitab itu kemudian dijelaskan bil mu'jizati ayyadu wa takarruma wa ismatul bari likullin hutima, bahwa para nabi kenabiannya itu dikuatkan dengan mukjizat, dan wa ismatul bari likullin hutima, bahwa para nabi itu memiliki konsep ismah. Nah, ismah di dalam kitab Jauharut Tauhid itu diartikan seperti ini. Hifdzullahi ta'ala lil mukallaf minad dambi ma'astihalati wuku'ihi, bahwa upaya penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap para nabi itu terhadap perbuatan dosa ma'astihalati wuku'ihi, serta mustahilnya tersentuh daripada perbuatan dosa ini. Kalau kemudian para nabi melakukan tindakan-tindakan yang al-a'rad al-basyariyah, artinya menjadi bawaan manusia yang tidak bisa kemudian disterilkan dari manusia, seperti lupa, salah dan luput dan seterusnya, itu memang memiliki hak itu. Makanya di kitab Aqidatul Awam dikatakan wajaizun fi haqqihim min aradi min ghairi naqsin ka khafi fil maradi, bahwa para nabi memiliki hak untuk a'rad al-basyariyah, kewatak tidak bisa karena maksum. Nah, kenapa kok kemudian menyentuh dosa ini tidak diperkenankan?
otomatis akan bertabrakan bahwa para nabi ini memiliki sifat 4 wajib yang kemudian dikatakan arsalal anbiya dzawil fatonah. Allah mengutus para nabi yang memiliki kecerdasan. Arsal anbiya dzawil fatonah wasidqi, kredibilitas, wa tabligh, transparan, dan seterusnya. Nah, kalau kemudian para nabi ini menyentuh dosa, maka dia tidak amanah. Karena arti amanah itu di dalam kitab Jawharut Tauhid di Lirboyo itu diartikan bahwa Mas bisa lebih hilaful fokus, Mas. hukuihim minat talabus. Mas, bisa lebih Iya, fokus kan? itu gimana? Bisa lebih fokus mungkin ya. Jenengan mau jelasin apa? Diksi apa yang mau jenengan jelasin? Tentang maksum. Ya, jelaskan saja. Jadi jangan kemana-mana dan tidak perlu menukil kitab-kitab lain, kitab Al-Quran aja. Karena yang sampean tukil belum tentu saya terima. Kalau saya tolak kan jadi nggak masalah. Jadi diskusinya mampet. Kita diskusi Al-Quran aja. Bagaimana kecerdasan sampean memahami Al-Quran, bagaimana kecerdasanku memahami Al-Quran. Gitu aja. Kalau sampean baca kitab-kitab orang lain itu sampean berargumen dengan pikiran orang lain. Saya nggak suka itu. Mending orang lainnya Ini itu fungsi lihat. kalau saya punya Kalau saya punya prinsip seperti ini, karena Kanjeng Nabi memberikan tekanan kepada umat Islam bahwa tidak memiliki hak secara otoritas sebagai umat Islam yang tidak memiliki klasemen itu untuk menafsirkan mudah Al-Quran. Bahkan Kanjeng Nabi ngendikan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Bahwa barang siapa berupaya memanipulasi seenaknya menafsirkan Al-Quran, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka silakan kemudian mencari tempat di api neraka. Sehingga kemudian saya menafsirkan Al-Quran muaranya ke tafsir Jalalain atau Bari, Ibnu Katsir dan lain-lain. Dan termasuk tadi kitab-kitab yang diajarkan di pondok-pondok salaf seperti Lirboyo, Sarang, Loso dan lain-lain. Sebentar Mas, kalau sampean itu saya hormati. Kalau sampean muaranya ke Jalalain, ke Ibnu Katsir dan sebagainya. Lah terus Ibnu Katsir, Jalalain dan sebagainya itu muaranya kemana? Ya gini. Jadi Kanjeng Nabi kan ngendikan al ulama warasatul anbiya, bahwa para ulama ini adalah pewaris Coba daripada ayat nabi. itu dibaca, Al-Maidah yang Anda tunjukkan, itu minan nas lah ya. Bukan bicara kesalahan. Ya'simuka itu fiilnya mudhari. Ya'simuka minan nas loh ya. Jangan bid'ah kita. Ya. Itu minan nas, ya'simukanya minan nas, bukan lain. Jadi kalau dia berbuat salah itu bukan dari minan nas. Jadi ya'simuka minan nas kan jelas ayatnya, muhkam. Sebagaimana tadi saya katakan, ketika di dalam kitab itu membicarakan tentang maksum, maka para ulama menghadirkan ayat itu, Allah ya'simuka minan nas, bahwa Allah SWT menjaga jenengan Muhammad daripada manusia. Artinya apa? Dari segala bentuk tipu daya manusia untuk mengajak pada tindakan maksiat dan segala macam. Betul, itu ya'simuka minan nas. Kalau Rasulullah berbuat kesalahan, itu bukan minan nas. Di sini yang disampaikan Allah, wallahu ya'simuka minan nas. Kita nggak boleh mengatakan yang tidak Allah katakan. Menambahi, mengurangi, nggak ento. Mbak Idris kesang lagi, sehat. Gimana? Mbak Idris masih kesang, masih sehat. Idris Marzuki. Ya. Wafat, beliau sudah wafat. Wafat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbak Anwar? Ya sekarang pengasuhnya Mbak Anwar. Mbak Anwar. Jadi di sini dan lain-lain. Di sini Allah mengatakan itu. Betul kalau yang minan nas, betul. Tapi kalau kesalahan itu bukan minan nas. Kesalahan yang misalnya Rasulullah berbuat salah langsung ditegur, diberi petunjuk oleh Allah. Itu bukan minan nas. Sementara di sini Allah berjanji ya'simuka kepada Rasulullah minan nas. Itu. Oke, lanjut. Oke, gini ya, Bang.
saya baca kitab dan ketika berbicara tentang maksum, maka ulama itu menghadirkan ayat tersebut. Seperti itu. Mungkin kalau kemudian tidak bisa jenengan jangkau maksudnya itu, ulama mengerti itu. Mungkin multi tafsir seperti itu. Dan saya jamin itu karena saya masih ingat. Allah ya'simuka minan nas. Wallahu lan temenes Gusti Allah kan ana ya'simuka arep lindungi maring ira Muhammad minan nas saking pira-pira menungso. Iya betul. Iya. Insya Allah betul. Untuk Insya Allah. menjaga kanjeng Nabi dari segala apa yang kemudian menjadi Ya pokoknya ya tipu semoga daya minan manusia nas dan juga ajakan kejelekan manusia dan Iya. seterusnya. dalam segala hal kemudharatan, tapi minan nas bukan yang muncul dari Rasulullah diri sendiri sebagai manusia yang diciptakan dengan salah dan lupa, bukan itu. Lanjut. Oke. Nah, akhirnya beliau itu maksum, terjaga dan disterilkan daripada dosa. Mungkin kalau bisa saya hadirkan ibaratnya ya, mohon maaf ya. Seperti ini. Bentar. Nah ini. Wa ismatul bari, bahwa para nabi itu ismah, artinya terjaga. Maksudnya apa? Hifdzullahi ta'ala lil mukallaf, upaya Allah menjaga hambanya itu atau para nabi minat dambih dari perbuatan dosa, ma'astihalati wuku'ihi, serta mustahil terjadinya menyentuh dosa itu. Sebab kalau para nabi menyentuh dosa itu nanti bertentangan, sedangkan para nabi wajib memiliki sifat amanah. Amanah itu memiliki arti ada di sini. Bentar ya. Berarti Nabi Musa bunuh orang itu nggak amanah dia, sampai lari ke Median. Iya, itu kan tidak ada unsur sengaja itu dari Nabi Ya, Musa. terlepas sengaja nggak sengaja dia Dan nggak beliau amanah. terlalu kuat. berarti. Beliau terlalu kuat. Itu penjelasan Gus Bahak, pernah saya pernah dengar. Iya itu urusan Gus Ya, Bahak itu. lah. Gue juga nggak setuju sama Gus Bahak kok. Makanya gue bilang kita diskusi apa yang dalam otak kita Oh, aja. iya. Kalau sampai bawa buku, pemikiran orang lain itu. Makanya ketika Mas Korban kurikulum menegaskan, jenengan nggak bisa menjelaskan secara runut, itu masalahnya. Tapi nggak apa-apa lah. Aku sangat senang gayamu itu santun, cool, kalem, confident. Itu aja yang aku suka. Tapi secara pemikiran itu tidak memberikan sesuatu yang baru. Itu buku udah berapa tahun dibaca lagi, berapa tahun dibaca. Jadi Islam nggak berkembang. Dibaca sih cuma buku-buku itu aja. Gitu. Coba kalau kamu berani Tapi aku tadi waktu beda sama Gus Begini. Peti nggak lihat buku loh, Gus. Sekarang pertanyaan saya, apakah berbuat salah dan berbuat dosa itu sama? Beda. Nah itu dia. Jadi kita harus Dalam masuk surah dalam konteks. Al-Baqarah dan Sebentar, jika sebentar. kamu membunuh itu kan dengan Sebentar. tersalah, tidak sengaja ada itu. Artinya bukan berbuat Sebentar. dosa ya. Lanjut. Jadi seorang nabi pun karena dia juga seorang manusia, ya untuk berbuat salah itu wajar. Tetapi dalam konteks perbuatan dosa itulah yang terjaga. Semacam apa yang sudah dilarang oleh Allah. Tetapi ada di sini perbandingan-perbandingan yang sesuai apa yang kita ketahui bahwa ada kisah soal madu. Ya kan, ada kisah soal madu dan di situlah dia mendapatkan suatu teguran langsung, jangan engkau melakukan apa yang tidak aku perintahkan gitu. Dalam konteks itu. Mengharamkan yang Jadi, halal, apakah kau ya, itulah. mengharamkan yang sudah aku halalkan? Betul, ya. Jadi
itulah dalam konteks-konteks yang dimaksud dengan maksum. Tapi kalau perbuatan salah itu yang tidak berdosa macam kita salah memberi karena ini itu nggak ada masalah karena dia pun sebagai manusia. Begitu aja sebenarnya konteksnya. Sebetulnya kan begini, kita Dilanjut, tadi diskusi itu tidak ada hubungannya dengan dosa. Aku juga nggak tahu tadi bagaimana munculnya dosa. Kita tadi tentang maksum itu kaitannya dengan salah, gitu loh. Cuman tadi merembet sampai ke dosa, akhirnya apa dosa apa salah lebih meluas lagi. Jadi dimensi titik pisahnya itu semakin tarik ke belakang semakin lebar gitu. Coba kalau dosanya itu nggak dibawa masuk kan ya enak aja diskusinya. Tapi kan kita sudah sama-sama tahu kan bahwa Nabi juga bisa salah. Kita tidak boleh mengkritik Nabi. Itu yang aku titik beratkan. Jadi maksum jangan dipahami Nabi itu tidak pernah salah. Nabi itu pernah salah. Cuman kita tidak boleh. Kalau itu aku sepakat, Gus. Iya, kita nggak boleh. Sepakat. Karena kebanyakan orang keliru memahami maksum itu Nabi nggak pernah salah. Loh, Nabi itu pernah salah. Cuman kita nggak boleh, nggak sopan, nggak pantas sesuatu yang tidak punya unggah-ungguh. Nabi salah biarin aja. Nanti Gusti Allah Agung yang mengingatkan gitu loh. Itu yang sebetulnya itu yang aku mau garis bawahi. Gitu. Jadi setidaknya malam ini paradigma kita berpikir tentang maksum itu ada perubahan gitu. Jangan lagi berpikir Nabi itu nggak pernah salah loh. Nabi manusia loh. Aku nggak berubah, Gus. Memang kan biyen yo percaya lek Rasulullah Pak ya pernah berbuat salah kok. Tapi bukan dosa ya, kesalahan. Ya, itu berarti lu apik nek ngono. Tinggal ngopine wae sing kental kan ngono dah. Bang Alfat, sekarang tuh yang nggak pernah berbuat salah tuh ulama. Wah. Ulama nggak salah, tafsirnya benar semua. Kalau ulama tafsirnya benar semua, nggak ada yang salah ulama itu. Itu nih. Jadi menghadapi ulama lebih berat daripada menghadapi Nabi ya. Iya. Karena ulama tuh nggak ada salahnya. Pokoknya Nggak totalitas apapun harus diikuti, malah nggak boleh dikritik. Ikuti terus ulama itu. Jadi sebetulnya ya tanpa sadar melakukan sesuatu yang tidak pantas juga ketika memposisikan yang bukan Nabi menjadi maksum itu loh. Karena maksum itu otoritasnya hanya diberikan kepada Nabi. Mau dia ulama kayak kiai kayak habib kayak tetek bengek kayak dia nggak maksum. Bisa dikritik dan boleh gitu loh. Maka ketika memposisikan yang begitu tadi menjadi maksum itu kan sebuah kesalahan. Karena otoritas itu hanya haknya Kanjeng Nabi yang diberikan oleh Allah gitu loh. Berarti kan kamu sedang memposisikan. Siapa namanya? Ini namanya siapa Saya nggak bisa baca kalau kecil-kecil ini. Ya adik Bang Alfa tuh, adik litingnya Bang Alfa tuh sama-sama dari Lirboyo. Dulu saya pernah berpikir begini ya, sudah final tafsir itu. Dahulu ketika baru keluar dari Lirboyo. Nah, setelah dalam perjalanan hidup yang udah jungkir balik ini, saya baru sadar. Belum final. Kalau kita mau cari finalnya, Ibnu Katsir tidak pernah menjelaskan bagaimana nektar itu dihisap ke dalam perut, dimuntahkan dalam bentuk cairan. Dalam surat An-Nahl 69. Atau kayu marak, atau periotechnikal, periotechnik istilah kerennya itu. Di dalam surat Yasin ayat 80. Tidak pernah satupun, atau Fizilil Quran misalnya. Belum lagi kalau itu yang 1000 tahun sana sama 50 tahun amat. Iya. Nah, maka setiap penafsir itu selalu diakhiri dengan Allahu a'lam bishawab. Artinya di situ masih ada pendapat orang lain yang boleh masuk. Gitu. Bang Alfat, aku mau tanya Bang Alfat. Kalau menurut tafsir Quran surat Hud itu yang arsnya di atas air itu gimana maksudnya? Menurut tafsir ulama atau tafsir yang rasional, Pak? Ya, tafsir itu ya harus ada bukunya dong, buku apa gitu kan?
Namanya tafsir. Sekarang pun apa yang kita lakukan itu tafsir. Ya, tafsir Dan yang itu mana? tidak mutlak Kan gitu. maksudnya gini Pak, tafsir yang muktabar lah gitu. Ya, Yang supaya kita menjelaskan tidak arsnya di atas mendiskreditkan air tafsir itu orang, gimana? Pak, maksudnya. Kalau yang mutabar itu Bang Alfat yang paham Pak Bima. Silakan Bang Alfat yang masih punya Silahkan tafsirnya gitu. yang belum totalitas mutazilahnya, silakan Bang Alfat. Ya sesuai dengan tafsirnya tuh loh. Maksudnya arsnya di atas air tuh menjelaskannya ars di atas air tuh gimana caranya menjelaskan gitu loh. Kalau Ibnu Katsir misalnya dalam menjelaskan itu kan dilengkapi dengan hadis-hadis, didukung dengan hadis-hadis bahwa di antara Sidratul Muntaha itu ada lautan, nah seperti itu. Artinya mereka tetap menafsirkan itu di atas air. Sik Kang, Sidratul Muntaha kuwi apa to Kang? Apa Sidratul Muntaha kuwi? Menurut ulama atau menurut Mu'tazilah ini kan harus Sesuai tafsirnya Bang Alfat ditanyakan gitu. Loh, saya punya tafsir Sekarang yang kan tidak Mu'tazilah. memakai tafsir ulama dengan beberapa tafsir. Sekarang tafsirnya Bang Alfat gitu. Tafsirnya saya sidrah itu penopang atau menumbuhkan, muntaha itu kesimpulan. Itu kalau tafsirnya saya, sidrah dan muntaha. Sidrah itu artinya penopang. Sampean pernah lihat pohon sidrat belum? Sidratu itu terselubung. Sidrat itu pohon Bisa penopang. sidrat. Muntaha itu Iya, pohon itu kan atas kalau di tafsir. ujung, di pucuk. Pohon itu penopang, maka kata sidrah itu bisa diartikan penopang. Banyak maknanya kalau kita ingin Iya, menafsirkan. makanya. Jadi tidak hanya Biarin satu. Pak Jepri. Ya. Pak Jepri biar para mutazilah berantem, Pak Jepri biarin aja. Iya, lanjut. Makanya Kalau nggak ada gas-gasnya nggak enak. makanya nanti lihat di Bisa channelnya. mengartikan penopang. Lihat ya. Lihat di channel YouTube-nya Subandite Sukoco mendekonstruksi terjemahan surat An-Najm. Karena kenapa tak dekonstruksi? Tadi kan Apa? Gus, tadi kan tak tanya tafsir. Nah, jadi saya sebutkan Sidratul Muntaha ada airnya karena itu kan versi ulama. Ya wis, ya ora apa-apa. Makanya sebutkan sesuai dengan tafsirnya Bang Alfat. Jangan memakai tafsir yang lain gitu. Tafsirnya Bang Alfat lah. Enggak gini loh, maksudnya gini Pak Jeffrey. Pertanyaanku tadi itu sebetulnya begini loh. Sebetulnya begini, pertanyaanku tadi begini. Aku tuh pengen memperkuat Gus Petik sama Bang Alfat gitu. Bahwasanya referensi itu tidak cukup hanya dengan kitab-kitab juga gitu loh. Tetapi menafsirkan itu butuh ilmu. Kalau yang dibicarakan tentang ilmu pengetahuan bisa masuk gitu loh maksudku. Jadi maksudnya itu banyak referensi-referensi yang dikaitkan terkait dengan apa Quran apa yang mau ditafsir gitu. Sekarang bagaimana apa gitu ya? Bagaimana menjelaskan kalau dikatakan Allah meninggikan langit tanpa tiang? Ini harus ilmiah menjelaskannya gitu loh. Harus ilmiah. Pakai tafsir, berarti tafsir Mu'tazilah kan begitu, Pak. Nah itu dia, maksudku tuh aku pengen memperkuat Bang Alfat sama Pak Gus Bekti. Bahwasanya tafsir itu melibatkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu didapat dari mana aja. Bisa kuliah, bisa baca, bisa ini, bisa itu gitu loh. Supaya kita tidak salah dengan konteks yang dibicarakan. Maksudku itu Cocok. kita menggunakan referensi tafsir itu bagus gitu loh. Tapi apa itu cukup? Enggak cukup gitu loh. Maksud saya itu. Jadi Sekarang coba begini. dicari di tafsir. Di Quran surat apa Prof tentang usia Nabi Nuh Prof? Al-Ankabut 14. Al-Ankabut 14. Coba gimana ditafsir. Jadi maksudku itu ilmu itu luas, jangan dibatasi ilmu itu. Manakala Al-Quran berbicara tentang bintang, ilmu astronomi masuk.
Manakala Al-Quran berbicara tentang penciptaan jagat raya, ilmu kosmologi masuk, Lah kalau kuantum masuk, gitu loh. kalau asaba 12 ilmu apa yang masuk, Pak? Nah itu lain lagi ceritanya. Sekarang pertanyaan saya Pak Bima. Nah, pertanyaan saya Pak Bima, ya kan semuanya bisa boleh kita semuanya ya kita mengkaji lah. Ya kan? Kira-kira apa yang tidak bermanfaat untuk air? Apa yang tidak bermanfaat untuk air? Dari air Gimana itu, maksudnya? apa yang tidak bermanfaat dari air? Oh, dari air. Iya, iya. Ya, tidak ada yang sia-sia lah yang Allah ciptakan termasuk air. Tidak apa yang tidak bermanfaat, ya kan dari air itu gitu. Terjangannya, Manfaat juga. terjangannya yang gede itu. Air tidak bermanfaat bagi api karena air mematikan api. Gitu. Jadi kalau saya punya pemahaman begitu, kemahakuasaan Allah itu menciptakan air. Jadi air itu di atas kemahakuasaan Allah, dia menciptakan air dengan dalam sumber konteks kehidupan, kemanfaatan dari air itu. Menciptakan airnya Jadi dalam konteks arsi itu adalah suatu kekuasaan sistem. Iya, jadi saya tidak memaknai lain di dalam pemahaman saya karena saya melihat bahwa air ini kenapa disebutkan air di situ dengan begitu multifungsi daripada air ini gitu. Kehebatan Allah menciptakannya tentang kekuasaan Allah menciptakan tentang air ini dengan segala multifungsi di dalam ciptaan Allah. Enggak, aku belum paham maksudnya Pak Jeffrey ini kemana larinya. Jadi kalau saya memaknai ars di sini adalah kekuasaan. Ya, kekuasaan. Bukan sebagai makhluk. Tapi saya memaknai sebagai kuasa di situ. Karena bisa juga ditafsirkan sebagai kursi. Kursi itu adalah atau tahta ya. Itu kekuasaan ada di situ. Ya, dia duduk ya. Berarti dia memiliki gitu. Duduk itu arti kata memiliki. Ini kan tafsir di dalam konteks ars itu. Ya kan, dan kenapa air disandingkan di situ? Artinya di atas itu adalah suatu kekuasaan. Dia menciptakan air dengan mungkin salah satu ciptaan Allah dalam konteks air ini yang multifungsi, tidak ada kala air itu. Begitu hebatnya Allah menciptakan air ini atas kekuasaannya itu yang berfungsi, multifungsi dari segala ciptaan gitu. Jadi kalau aku mempertegas dari Pak Jeffrey ya tentang air, tapi begini dulu. Takut terjadi miscommunication. Untuk Mas yang nggak tahu aku hurufnya huruf Cina apa huruf apa ini. Sorry Mas ya, kita ini selalu berpikir out the box, tapi bagaimanapun saya senang sama Anda orangnya cool, calm, confident, baguslah ya, Anda pasor. Apa namanya itu, kalau orang adabnya bagus saya suka gitu ya, saya suka. Yang saya mau tekankan itu sebetulnya bagaimana kita berpikir supaya tidak terikat dengan buku-buku lama sebagai referensi bisa, tapi jangan tuh jadi patokan sehingga dari buku itu nanti generasimu juga buku itu, generasimu buku, jadi nggak ada ilmu baru gitu loh ya. Tapi apapun adanya saya ya, dan teman-teman di sini memang ini teman-teman yang ada di sini ini kumpulan orang-orang bermasalah semua, jadi sampai maklumi aja. saya senang Mas, cuman saya men-trigger supaya sampean punya keberanian untuk keluar dari kungkungan feodalisme pendidikan. Oke, aku lanjutkan segini. Memang benar kata Mas Jeffrey ya, air itu perlu, dan itu Pak Bima tahu. Makanya Pak Bima dulu mesti diajari belah tanah air, bukan belah tanah api. Itu yang perlu aku tegaskan. Tanah air, nanti tanah air. Tapi ya, mutasilah tapi nggak paham tanah air. Jelasin Gus. Lah iya Pak, jenengan tanya sama Pak Bima dulu. Mesti itu semangatnya itu belah tanah air gitu kan? Nggak ada belah tanah api. Nggak ada belah tanah gitu loh. Gus,
Gus, Iya. Gus sudah ngeliat VT-nya Bang Prof belum Gus? Sing mana? Sampai mungkin kesel atine dene nggawe VT ngene iki. Mosok pasukan katak enggak berarti naik katak. Mosok pasukan gajah kudu naik gajah ngono. itu Nonton aku. itu pelampiasan dari sebuah dendam kesumat. Memang begini Kang Enggak, Gus ya. gini loh Gus. Memang begini ya. Gini Gus. Monggo. Aku tadi yang belum paham tuh dari maksudnya Pak Jeffrey tadi. Maksudnya Pak Jeffrey tapi masalah air apa yang bermanfaat bagi air tadi aku nggak ngerti larinya kemana nih, mau lari kemana nih sebetulnya. Ini yang aku belum paham. Jadi baik-baik saya terangkan ya. Jadi ars di atas air. Seperti pemahaman kita sekarang tergantung dari konteks pemahaman kita mengenai ars dan air ini. Kenapa dilekatkan di situ? Kalau saya memahami tentang ars ini bukan makhluk atau bukan sebuah area atau alam. Itu saya memaknai ars ini sebagai kuasa di kekuasaan atas kemaha kekuasaan Allah gitu. Nah, di dalam konteks air di sini saya melihat begitu dahsyatnya tentang air ini dalam segala bentuk ciptaan yang diciptakan untuk kemanfaatan segala bentuk ciptaan Allah gitu. Dia multifungsi dari ciptaan-ciptaan yang lain gitu. Dari segala sumber kehidupan dalam ciptaan Allah itu mengenai air ini itu akan difungsikan gitu. Udah paham kira-kira Pak Bima atau bagaimana? Baik, gini Pak Jeffrey ya. Jadi Pak Jeffrey melihat alam semesta ini dari soal-soal kehidupan saja ya. Jangan lupa sebelum ada makhluk hidup itu situasi dan kondisi jagat raya itu kayak apa Pak? Nah ini ada di Quran surat Al-Anbiya ayat 30 bunyinya begini Pak Jeffrey. Dan apakah orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada beriman? Oke, satu ya. Kemudian di ayat yang lain bunyinya begini. Di ayat Quran surat Fusilat ayat 39. Dan sebagai tanda-tanda eksis dalam kurung eksistensinya, bahwa kamu melihat bumi itu dahulu kering, tandus. Maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya dia bergerak subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya tentu dapat mematikannya. Sesungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Artinya Pak Jeffrey, sebelum ada kehidupan, bumi ini tandus dan kering. Baru nanti diturunkan hujan. Airnya itu baru diturunkan. Kemudian ayat yang ketiga. Itu dijelaskan di Quran surat Al-Mu'minun ayat 18. Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Sesungguhnya kami benar-benar berkuasa untuk menghilangkannya. Jadi air yang di bumi ini menurut Al-Quran datangnya dari langit. Jadi sebelum ada kehidupan, bumi ini dulu panasnya minta ampun. Nggak ada air. Baru diturunkan air, kemudian bisa hidup, bumi itu menjadi subur gitu. Ceritanya begitu. Baik Pak. Terus apa hubungannya yang Pak Bima sampaikan mengenai ars di atas air? Baik. Saya mempunyai pemahaman yang mutajilah Pak Jibi. Kita sekarang mutazilah semuanya Pak. Kita berpikiran sesuai pemikiran kita. Ya, jadi kalau aku ya juga ngeref juga, bukan karepku dewe gitu loh. Aku mengeref dari tafsir yang dilaksanakan oleh Profesor Baikuni ya. Jadi di situ, air di situ tidak dimanai sebagai air H2O. Tapi itu dimanai sebagai zat alir. Zat alir itu bisa berupa energi sifatnya. Jadi pada fase awal terbentuknya jagat raya itu suhunya sangat panas. Dan kalau ada air itu akan hilang, akan habis gitu. Jadi H2O itu baru terbentuk nanti setelah bumi jagat raya itu mendingin.
sudah ada fase pendinginan. Nanti baru tercipta air merupakan persenyawaan antara H2 dan O menjadi air. Gitu loh. Jadi yang dimaksud aku mengambil dari tafsirnya Profesor Baikuni, al-alal ya, apa judulnya itu, karena arsuhu alal ma, itu tidak dimanai di atas air, tapi di zat alir. Nanti dijelaskan di Quran surat Az-Zariyat dan Quran An-Nasi'at, apa itu zat alir. Itu Pak Baik, Jeffrey maksud. baik Pak. Kalau itu Pak Bima menjelaskan tentang penciptaan. Tapi kalau saya memaknai bahwa di sini begitu kebanggaan tentang air ini atas diciptakannya air itu gitu Pak. Jadi spesifik di sini mengenai air. Gitu Pak. Begitu dasarnya tentang air ini dengan segala multifungsi dalam sumber kehidupan di dalam suatu ciptaan Allah gitu. Jadi dia spesifik menceritakan tentang kedahsyatan tentang ciptaan air itu Pak. Gitu. Nah, Itu iya, pemaknaan saya Pak. Jadi Ya, spesifik makanya betul-betul tentang kedahsyatan tentang air itu gitu. Iya, makanya tadi saya anukan Pak, aku belum ngerti arahnya Pak Jeffrey itu dilarikan kemana gitu loh. Makanya Udah tadi kalau kalau Pak apa yang saya jelaskan baru-baru gitu Pak. bukan Dia- maksud saya dia- begini, Pak. Aku tadi punya pemikiran Pak Jeffrey itu berpikir bahwa jagat raya itu diciptakan dari air gitu loh. Oh bukan, enggak Pak. Saya menjelaskan tentang kedahsyatan air ini. Ya atas kemahakuasaan Allah menciptakan air dengan segala bentuk multifungsinya gitu Pak. Jadi di situ bercerita tentang spesifik dalam ciptaan air gitu. Iya, air itu memang dari kehidupan Pak. Makanya dikatakan semua tuh dihidupkan dari air memang. Nah itulah, jadi itu pemahaman saya dalam konteks itu gitu Pak. Jadi dia tidak kemana dalam ciptaan alam sejagat ini, tetapi khusus dalam konteks kedahsyatan dengan tentang multifungsi air itu gitu. Nah, yang kita bicarakan tadi kan gini Pak, arsnya di atas air gitu loh maksudnya tadi. Iya Pak, itu Arsnya di atas maknanya. air. Pertanyaan Itu maknanya, itu Pak. air opo gitu loh, air apa itu gitu. Tidak berbicara tentang air itu spesifik untuk air. Ya kan, karena kalau kita memecahkan tentang air itu banyak ya, yang namanya cairan juga semuanya kan bentuknya cairan kan gitu, dan itu juga disebut air, gitu Pak. Jadi kita tidak memisah-misahkan tentang air itu. Ini harus dikasih pelajaran bahasa sastra sama Gus Betik. Jadi apakah air di sana sedang bermakna simbolik atau memang harfiah, sedang bicara air secara harfiah gitu di ayat itu? Gus Betik. Gimana Gus? Saya mau nanya Gus Betik. Lagi saya takut. Kenapa Ainal Kitri kok dimaknai tembaga ya? Nah lari lagi deh. Melencengnya auto banget tuh melencengnya ini. Lari Biasa, lagi. biasa kan, jengkel kan, pada jengkel kan? Enggak, kita Belum kembali ke yang tuntas. tadi itu loh. Saya masnya turun itu apa? Aku senang sama mas itu. Kemana kok turun? Ke surat 567. Coba aku bacakan ya. Aku bacakan begini. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ya. Tadi yang di Yasimuka itu ya, Minanas tadi kan didiskusikan. Di sini kan ditambahin dalam kurung menjadi dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia begitu. Setuju? Ada yang setuju? Ada apa? Ada yang nggak setuju itu? Aku tanya itu dulu. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Itu setuju semua apa ada yang nggak setuju? Ya simuka ngelindungi maring iro Muhammad. Kan itu. Apa yang dilindungi ya segala macam. Minan nas saking menungso, piro-piro menungso. Di situ apa saja, baik bujukan, baik kejahatan, baik niat jelek, baik apa. Tapi yang datangnya dari manusia, bukan tentang maksum-maksum bukan. Iya, memang Jadi mas,
Mas itu salah pasang tadi, makanya kan kita bisa nampak cara orang ya berargumen itu keluar dari otaknya sendiri atau dari hasil dia baca buku pemikiran orang itu bisa nampak. Makanya ketika jenengan kejar tadi dia kan nggak bisa menjelaskan gitu loh, karena dia mengutip buku yang diajari di pondok pesantrennya. Itu tadi sebetulnya yang aku berikan Muntahan beo. trigger sama Kalau dia. dulu itu namanya ilmu muntahan beo kan Gus. Kenapa? Kemarin sebelum korban kurikulum itu, sebelum nama saya korban kurikulum, nama saya itu ilmu muntahan beo. Jadi beo muntah. Lek kon jelaske beo angel wong dene nggur melok assalamualaikum, wis melok wae assalamualaikum. Jelasne ya ora ngerti jenenge beo. Untung gue salah dari santri sih, dari santri tapi aku suka dia adabnya bagus, santun, aku suka. Cuman tadi itu aku coba nakalin dia supaya otaknya tertrigger gitu lah kira-kira. Tapi aku suka. Berkembang ya. Kang Sebenarnya Mas kita tidak salahkan juga karena selamat dia. datang. Assalamualaikum untuk Kang Mas. Waalaikumsalam semuanya. Ini ada yang bagus. Catatan Gus, di bawah. kirimannya kan nggak datang Bang Kamus, katanya mau ngirim. Gus, dan tadi kemungkinan besar yang turun itu sekaligus kapok, biasanya kayak gitu kalau Mintanya sama kurang pabrik. kuat. Pasti coba nggak mau datang lagi pasti wis. Kapok wis. Apa? Kemarin ada yang bersumpah nggak mau masuk komanya Pak Bima lagi. Itu tadi pasti kapok wis. Ya mungkin Mentalnya aku juga kurang. salah ya, mungkin aku terlalu radikal merubah kerangka berpikirnya. Enggak. Gitu. Lah nang ngene perguruan dewa nakal kok. Teleponi. Gus, waktu itu yang kampok sampai bersumpah itu baru kenakalanku loh. Apa mana kenakalannya Gus Betik, Pak? Harusnya Gus Betik tadi itu harusnya secara perlahan digiring gitu secara perlahan Gus. Betul. Sebentar, ini ada tulisan bagus dari komentator Kang Mas Dioksin Sok. Nabi Yunus, Nabi Yunus pernah salah ya, disuruh kemana gitu dia lari ke Niniwe. Terus Sidratul Muntaha, pohon terakhir dalam perjalanan. Terus berikutnya, air adalah alat yang tercipta untuk menghidupkan segalanya. Tanda-tanda harus ditafsir mukjizat. Harus di atas air ditafsir tentang lokasi. Oke, matur nuwun Kang Mas Dioksin Sop atas masukannya. Oke, kita kembali ke ayat ini. Setuju ya bahwa Allah itu memelihara engkau. Di sini kalau kita lihat ke atasnya berarti Kanjeng Nabi Muhammad dari gangguan manusia. Ini setuju semua nggak ini? Kalau setuju, aku lanjutkan. Ya setuju, memang seperti itu bunyinya. Setuju. Nah, sekarang bagaimana mempertemukan ayat ini? Kan sudah jelas Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Engkaunya itu kalau kita tarik itu mengarah kepada, tapi nggak ada Nabi Muhammad Rasul ini ya. Wahai Rasul, lah begitu loh. Rasul Nabi Muhammad kan masuk di dalamnya nih ya. Oke, pertanyaan saya, bagaimana menjelaskan peristiwa Taif? Ketika Kanjeng Nabi Muhammad sampai giginya tanggal dan berdarah, kemana Allah kok tidak memelihara beliau? Tolong jawab. Ini wa mahum bidzarina bihi min ahadin illa biidznillah. Kok ngono kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru ma asmihi syai'un fil ardi was sama'i wa huwas samiul alim. Jadi yang dimaksud kejelekan itu tidak membahayakan. Itu jadi walaupun kejelekan itu datang tidak akan membahayakan Rasul. Jadi dari mara bahaya. Makanya itu di situ dari mara bahaya yang membahayakan Rasulullah dari manusia. Itu. Jadi bukan pada misalnya orang mukul tapi nggak membahayakan gitu. Kena nggak pukulannya? Pukulannya kena nggak? Pelan. Orang sampai berdarah-darah gitu kok bilang nggak membahayakan gimana? Enggak. Nanti sertifikat Ini nggak ngerti, ini kan perdepokan dewan nakal, Gus. Jangan sampai sertifikat tajil tak cabut loh ya. Iya. Maksudnya begini. Saya Tristan, assalamualaikum saya Tristan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Tristan sudah masuk, aku mute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana? Mukul kena enggak, tapi pelan piye itu kok tanggung-tanggung. Lah pedepokan dewan nakal. Marah baik. Itu jawabannya mudah ya. Jawabannya. Malas mau bagi-bagi ilmu sama si Afat ini. Nanti di copy paste sama dia. Jadi Iya suaranya, si muka itu. suaranya orang jelas aku iki. Iya Pak. Suaranya nggak jelas. Masa? Syekh Tristan, Gus. Ada ya? Syekh Tristan, nah. Ada. Heboh aku mau dimasukkan ke hukum. Mau dilapor. Wah Tristannya lah, kalau bangsa kudu mutajilah kayak biar tak lapor nih. Tapi karena aku mutajilah kan dia Mau dilapor. Karena bawa-bawa nama api katanya. Apa ini? Aku cuma bikin tema. Apa sesatkah api? Mau dibawa ke hukum. Alhamdulillah kalau Bang Tristan dilapor. Dan pertanyaan ujungnya ada tanda tanya itu. Harusnya dijawab. Nggak gentleman. Kok bawa ke hukum? Api berbadan hukum katanya. Record. Nanti kalau ada kena dihukum kita bawa ke polisi. Aduh. alhamdulillah karena aku nggak pernah dihukum wong ini. Kacau sih, Syekh. Mute, Syekh. Mute. Nah, tadi kan katanya dilempar, tapi nggak membuatnya bahaya. Dilemparnya pelan, dilempar pelan kok berdarah. Ah, ini lucu ini. Syekh, sekali-sekali dengerin dulu. Paling nggak 10 tahun dengerin terus, jangan ngomong dulu, Syekh. Biar tahu arahnya kemana, Syekh. Nggak Jangan paham lucu-lucu nanti aja. ini peristiwa nakal. Lah Bu Dewi, waktu diantem gigine kan moderator Bu Dewi, nanti sing nakal tak mute. waktu Rasulullah perang Uhud itu Udah, giginya Pak Bima lepas. jadi moderator kok. Iku belum ada giginya lepas waktu perang Uhud loh. Main-main. Kenapa? Sekarang ini Bang Prof, Pak Bima sudah ambil bantal ini untuk menyaksikan gitu. Kenapa sampai giginya lepas? Kan Rasulullah bilang kenapa itu akibat makan cuka empek-empek kakean. Gak boleh gitu itu nabiku ya. Bisa bilang jangan bilang seperti itu. Jangan bilang. Jadi waktu itu kan sampai gigi Rasulullah itu lepas ya. Sebenarnya kalau Allah tidak melindungi, kemungkinan besar untuk celaka pada saat itu tuh ada. Tapi kebetulan Ali bin Abi Thalib datang sebagai tangan Allah. Maksud di sini Yasimuka itu Allah itu melindungi dari sesuatu yang membahayakan Rasulullah. Bukan berarti bukan berarti tidak bisa diganggu. Ini lagi Kalimat kurang minan mas mana itu larinya ini. loh, nggak ngerti Ini judul apa lagi. ini? Kalimat minan nas Diam itu dulu, Syekh. Diam dulu, artinya Syekh. dia datang dari manusia, gangguannya itu datang. Mengenai bisa jadi mengenai Rasulullah minan nas itu, tetapi tidak membahayakan. Maka wallahi ya muka apa itu kalimatnya? Apa ini? Kalimatnya apa Gus? Minanas, Yasimuka minanas. Yasimuka minanas itu tidak membahayakan jiwa, membahayakan yang fatal sampai kepada Salah. bukan berarti terlalu tidak dipaksakan ganggu. tafsirannya. Mutazilah ini. Benar, Gus. Terlalu dipaksakan. Mutazilah Cok. ini Mutazilah. Nanti kalau gitu Coba lagi Gus sama asumsi lampu merah, Gus. Iya, Gus silakan. gimana Monggo, bandingkan masuk. sama asumsi lampu merah, Gus? Masuk. Silakan. itu kan jelas ada apa ya, ada kaitan dengan diksi amanah ya. Jadi dijaga Allah dari gangguan-gangguan manusia agar tidak hianat gitu. Jadi Rasulullah itu banyak yang mengajak untuk ingkar, untuk khianat kayak gitu banyak, dan Allah menjaga itu. Kalau gangguan jiwa segala macam sih itu kan pas gimana waktunya ajal menjemput ya Rasulullah wafat juga. Tapi itu ada kaitannya di ayat itu dengan amanah.
gitu kan. Jadi dijaga oleh Allah dari gangguan manusia agar terhindar dari kekhianatan gitu, dari keingkaran. Nah, itu asumsi lampu merah, Gus. Oke. Asumsi ya. Oke, sekarang saya tanya, kalau itu tentang amanat, kalau kita lihat konteksnya ini, itu benar. Karena yang ganggu manusia toh. Iya toh? Dan itu konteksnya amanat, bukan konteks physically seperti dilempar, diracun gitu loh. Itu yang dimaksud Prof. Itu Asumsi. kalau Adam diperdaya oleh setan loh. Lah ya aku kata Itu beda ayat ini loh. Sabar dulu, sabar. Aku mau ke sana. Nah, masalahnya nih ayatnya kan berbicara minan nas, bukan minal jin. Ya, sekarang Setan masalahnya, bukan. masalahnya sekarang dipelihara enggak dari gangguan jin? Itu ada ayatnya enggak? Dipelihara enggak para rasul itu dari gangguan jin? Burung ketemu aku ayatnya. Nah, yang belum ketemu, engkau dikolei ya. Tapi dalam konteks ini, Prof asumsi bisa diterima karena dia diikat oleh amanah dan manusia. Kalau konteksnya Kanjeng Nabi Adam itu kan manusia dan jin gitu. Dan itu juga tentang amanah, bukan tentang fisiklinya gitu. Oke. Iki mau nek arek sing mau isih munggah kene mumet dah sih kuwi. Oke, Kang Tristan monggo silakan apa mau disampaikan? Monggo. Menarik tadi, siapa yang dilaporkan? Kita ini damai-damai aja lah, nggak usah sama-sama saudara, ada salah ya saling maafkan gitu loh. Monggo Kang Tristan. Ini. Jadi gimana? Mau ngadain syukuran gak sih kalau dilaporkan?